Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi Al-Quran. Sebelum kita masuk pada materi dan pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengabsen teman-teman. Hadir semua. Anissa Ramadhani Suciati. Hadir, Bu. Fatimah Nur Hidayah. Hadir, Bu. Hanifah Nur. Hadir, Bu. Fadila Astri. Hadir, Bu. Ulfa Marita. Hadir, Bu. Zen Aziza. Hadir, Bu. Ya, baiklah. Materi hari ini mengenai menuntut ilmu. Pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Saya akan share screen. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini mengenai materi Al-Quran, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran di kelas menggunakan metode physical self-assessment, siswa mampu membaca Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian yang kedua, mempraktikkan adab bermajelis sesuai dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga, memahami fadilah menuntut ilmu sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Karena sudah terlihat ya materinya, saya persilahkan salah satu dari teman-teman untuk membaca ayat dan artinya. Silahkan Mbak Heni, bisa tolong bacakan? Baik, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nashuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah, Bu. Sudah membaca. Oh iya. Terima kasih ya Mbak Heni sudah membantu membacakan surat Al-Mujadilah. Slide-nya sudah terlihat.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Secara singkat saja, karena kita materinya bukan tajwid, tapi untuk lebih mengenal dan lebih baik dalam membaca Al-Quran, hukum tajwid pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang pertama, amanu, terdapat mat tobi'i. Alasannya, terdapat huruf alif setelah harokat fathah. Kemudian lafaz yang kedua, ya ayyuha, di sini mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada hamzah setelah mad dalam satu kalimat. Kemudian amanu ida mad jaiz munfasil, terdapat huruf hamzah setelah mad dalam dua kalimat. Jadi hamzahnya ini tidak terdapat dalam satu kalimat, dia terpisah. Kemudian khabir mad arid disukun. Kenapa? Karena ada tanda waqaf setelah mad tabi'i. Di akhir ayat biasanya ya mad arid disukun ini. Lakum tafassahu idhar syafawi, terdapat huruf ta setelah mim sukun. Kilang suzu, maaf ini ada salah pengetikan. Ikhfa hakiki, terdapat huruf shin setelah nun sukun. Fil majalis alif lam qamariyah, terdapat huruf mim setelah alif lam. Walladzina alif lam syamsiyah, karena terdapat huruf lam tasydid setelah alif lam. Yarfa'illahu, hukum bacaannya tarqiq. Kenapa? Terdapat lam jalalah setelah harokat kasroh. Yarfa'i, ro-nya tafkhim. Kenapa? Karena huruf ro sukun setelah harokat fathah. Wallah, tafkhim, terdapat lam jalalah setelah harokat fathah. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Isi kandungan surat Al-Mujadilah. Tadi kira-kira dari ayatnya sudah bisa dipahami belum? Sebenarnya kita tuh bahas apa sih? Apa perlu penafsiran yang sampai buka-buka kitab dan lihat kamus lagi, misalkan apa sih sebenarnya maknanya itu, apakah sudah jelas atau belum kira-kira kalau dilihat dari makna ayat tadi? Gimana teman-teman? Beberapa sudah bisa dimengerti dari artinya, Bu. Oh baik, sudah bisa dimengerti. Isi kandungan dalam Quran Surat Al-Mujadilah ini, yang pertama Allah memerintahkan kita supaya berlapang-lapang dalam bermajelis. Maknanya apa? Menuntut ilmu itu biasanya dibuat pada zaman dahulu gitu ya. Itu berupa halakoh. Jadi halakoh itu hanya sedikit orang, misalnya di masjid atau di saung, ada ustadz dan ada murid yang mengelilingi ustadz itu. Nah, majelis ini sebenarnya tempat duduk gitu. Ketika ada seseorang yang akan datang untuk sama-sama menuntut ilmu, tempatnya penuh atau masih ada space sedikit, sebaiknya kita meluaskan tempat duduk itu untuk teman kita yang akan ikut juga belajar. Jangan membiarkan dia di belakang sendirian atau ya udah di pojok aja sendirian, nggak apa-apa. Jangan ya, kita harus meluaskan tempat bermajelis kita untuk orang lain. Karena apa? Nah, nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu itu masih lebih baik daripada hanya orang yang beriman dan beribadah saja. Dia sholat sepanjang hidup tapi dia nggak punya ilmu, itu tidak lebih baik ya. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk melapangkan tempat bagi orang lain dengan sukarela. Dengan begitu Allah juga akan melapangkan segala sesuatu dalam hidup kita. Siapa sih di sini yang nggak suka dimudahkan urusannya sama Allah? Kita pengen sekolah lagi, alhamdulillah bisa. Kita pengen jalan-jalan, misalnya keluar kota, alhamdulillah kita juga diberi kesempatan sama Allah. Kita juga ingin membeli sesuatu, alhamdulillah dikasih kemudahan. Nah, itu kita aja senang ya diberi kemudahan, keleluasaan, kelonggaran dalam hidup kita sama Allah, apalagi kalau kita juga memberi itu kepada orang lain juga akan senang kan. Nggak mungkin misalnya kita mau bermajelis, kok aku nggak dikasih tempat, apakah aku tidak diterima di majelis ini? Atau majelis itu apakah hanya untuk orang-orang yang pintar, untuk orang-orang yang bisa bayar dan lain sebagainya kan? Orang akan sedih dengan perilaku kita yang seperti itu apabila seorang itu akan
mendatangi sebuah majelis, dia niat dari rumah pengen belajar, tapi ternyata di sana dia tidak diterima oleh peserta yang lain. Itu kan menyedihkan ya. Kemudian hikmah isi kandungan yang keempat, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Allah itu Maha tahu, Maha meliputi kita semua gitu dalam aktivitas kita seharian. Kita mau dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak lepas dari pandangan Allah, kita tidak lepas dari pengawasan Allah. Jadi teruslah berbuat baik dan jauhi dari apa-apa yang Allah larang, dari kemaksiatan, lakukan hal-hal baik yang itu mendatangkan keridhaan Allah. Begitu kurang lebih isi kandungan dari Quran Surat Al-Mujadilah. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Suara saya jelas dari tadi atau sinyalnya terputus? Jelas. Tidak ya? Oke, sekarang masuk kuis ya. Kuis, ada kuis sedikit ini untuk mengasah atau untuk melihat bagaimana pemahaman teman-teman akan materi yang sudah kita pelajari barusan. Simaklah tabel pernyataan berikut. Ini pernyataan dan bukan pertanyaan. Oke, silakan teman-teman simak dulu pernyataan-pernyataannya, karena setelah ini saya akan tunjuk beberapa teman-teman untuk menjawab poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Saya beri waktu sebentar. Sudah dibaca semua? Sudah, Bu. Oke, kira-kira sudah punya jawaban dan alasan belum? Insya Allah sudah, Bu. Oke, siap ya. Saya mulai dari pernyataan. Pernyataan yang pertama. Silahkan Mbak Anissa Ramadhani. Nomor 1. Iya, Bu. Nomor 1 itu jawaban saya tidak setuju, Ya. karena kita itu harus. Kalau bisa sama pernyataannya ya, Mbak. Oh ya, bentar. Pernyataan nomor 1, tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang lahat. Jawaban saya itu setuju, karena ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kurang lebihnya seperti baik. itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Anissa. Kemudian tabel pernyataan yang kedua. Silahkan Mbak Fatimah. Baik, Bu. Pernyataannya, membiarkan seseorang duduk di belakang karena lingkaran majelis sudah penuh. Kalau ini saya merasa tidak yakin. Ya, kenapa tidak yakin? Karena kayaknya kesannya memang nggak sopan, tapi kalau memang keadaannya benar-benar tempatnya nggak muat, itu gimana gitu. Jadi saya merasa nggak yakin gitu. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira ada yang mau menyanggah atau memberi jawaban lain? Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Hani. Ingin menjawab untuk pernyataan membiarkan seseorang duduk di belakang karena lingkaran majelis sudah penuh. Saya menjawab tidak setuju, karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Finan tadi, bahwasanya sebaiknya mudahnya itu yang baru datang semisal lingkarannya udah penuh, yang lain harus rela juga untuk memperluas, jadi mundur semua biar yang temannya baru datang bisa ikut gabung, biar dalam kajian tersebut juga bisa rata, semuanya bisa melihat pembicaranya, bisa dalam satu forum itu bisa duduknya bersamaan. Seperti itu, Ibu. Oke, ya, terima kasih Mbak Hani. Kemudian nomor Ya, 3. Ibu. Nomor 3 Mbak Ulfa. Oh iya, baik Bu. Nomor 3, mad jaiz munfasil panjangnya tidak setuju Bu. Karena alasannya mad jaiz munfasil
itu bisa juga dibaca 5 sampai 6 harokat, Bu. Bukan 6 harokat saja. Mungkin begitu, Bu, kurang lebih jawabannya. Iya, baik. Makasih ya Mbak Ulfa. Tapi saya beri tambahan, kalau Majaizul Fasil tidak harus 6, dia boleh 2, 4, dan 5. Nomor 4, silahkan Mbak Zain Aziza. Baik, Bu. Pernyataan derajat seseorang yang mencari ilmu sama dengan derajatnya seseorang yang sedang berjihad. Jawaban saya setuju, karena berjihad itu karena sama-sama berjuang. Karena berjuang itu nggak harus berjihad, nggak harus perang gitu. Tapi menuntut ilmu adalah salah satu bentuk perjuangan juga. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Zain. Yang terakhir, Mbak Fahdila, silahkan. Baik, Bu. Pernyataannya, lebih baik seseorang yang beriman dan beramal solih daripada yang beriman, beramal solih dan berilmu. Jawaban saya tidak setuju, Bu. Karena apabila seseorang ingin melakukan amal solih, maka dia juga harus tahu ilmunya. Mungkin itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih nih teman-teman sudah menjawab tabel pernyataan. Insya Allah semuanya mendekati benar dan benar ya. Walaupun mungkin masih ada yang perlu ditambahi. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, saya akan memberi ulasan sedikit mengenai kesimpulan ya dari materi hari ini, dari intisari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, hendaknya kita beradab dalam bermajelis. Adabnya bagaimana? Meluaskan tempat, melapangkan tempat untuk orang lain yang juga ingin ikut berpartisipasi dalam bermajelis atau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, mudahkanlah urusan orang lain, maka kamu juga akan dipermudah urusannya, dilapangkan urusannya oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, tidak hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang keempat, kita harus senantiasa sadar diri bahwasanya Allah itu selalu menjaga, selalu mengawasi kita, apapun yang akan kita kerjakan, Allah mengetahui. Yang terakhir sebelum kita tutup, saya akan memberikan tugas pada teman-teman semua untuk menghafalkan dalil tentang menuntut ilmu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ini beserta artinya. Mohon dikirimkan melalui voice note di grup WA kita ya, grup WA materi Al-Quran, paling lambat 25 Desember pukul 9 malam. Oke. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di penghujung belajar. Semoga teman-teman bisa mengamalkan ilmunya yang sedikit ini. Semoga juga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Salam sehat selalu ya teman-teman, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, sama-sama. Bu.